Selamat pagi umat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Kita akan mengadakan persekutuan doa pagi GKI Samanhudi pada hari ini, Jumat, yaitu tanggal 6 September 2024 ini. Maka mari kita awali persekutuan doa pagi kita dengan menyanyikan dari NKB. Dan pada hari ini kita cuma milih satu lagu ini dengan 5 bait, tapi terbagi menjadi 2 bagian, di awal dan di akhir dari persekutuan doa pagi kita. NKB, nyanyikanlah Kidung Baru nomor 193. NKB 193. Aku hendak tetap berhati tulus. Aku hendak tetap berhati tulus karena teman mempercayaiku. Aku hendak tetap berjalan lurus karena teman telah mengasihiku. Karena teman telah mengasihiku. Aku hendak teguh senantiasa walau besar tantangan dunia. Aku hendak tetap tekap perkasa karena ku tahu rintangan kan enyam. Karena ku tahu rintangan kan enyam. Aku hendak tetap menjadi kawan bagi yang hatinya pernah tersenduh, dan kasihku ingin terus ku bagikan, serta imbalan tiada ku perlu, serta imbalan tiada ku perlu. Mari kita datang dalam doa pembuka. Segala hormat, syukur Bapa, Anak dan Roh Kudus kami hantar ke hadirat Allah yang sudah membawa kami dan memberikan pada kami bulan baru lagi, yaitu bulan September. Kami telah memasuki minggu pertama hari ini, juga untuk tanggal 6 September ini. Terima kasih Bapa untuk semua pimpinan, penyertaan, berkat, pertolongan Bapa dalam kehidupan. Biarlah kami boleh membaca apa yang telah Paulus tuliskan dalam surat untuk jemaat di Roma, pasalnya yang kedua, dan hanya beberapa bagian kecil saja ya Bapa. Dan biarlah Roh Kudus ini bekerja, sehingga apa yang kami boleh baca, yang kami boleh dengar, apa yang kami boleh renungkan, bermanfaat untuk kami ya Bapa. Terimalah doa kami, karena kami datang dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup setia selama-lamanya. Amin. Saudara, tema kita hari ini terintegrasi dan terberkati. Pembacaan terambil dari Roma pasal 2 ayat 12 sampai ayat yang ke-16. Roma pasal 2 ayat yang ke-12 sampai 16. Saya bacakan demikian. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi berdasarkan hukum Taurat. Sebab bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Sebab apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat, oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri, walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat. Dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka,
Dan hati nurani mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah melalui Kristus Yesus akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia, sesuai dengan Injil yang kuberitakan. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Berbahagia yang mendengar, menerima, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Memang apa yang dikatakan oleh Yakobus, berbahagialah mereka yang melakukan firman Tuhan itu, bukan hanya menjadi pendengar saja. Haleluya. Saudara, ayat yang ke-13 dari pembacaan tadi, yaitu saya bacakan, sebab bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Tema kita sudah saya katakan tadi, terintegrasi dan terberkati. Saudara, apa sih integritas itu? Integrasi itu apa? Itu dari bahasa Inggris tadinya, saudara, kemudian dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia, integrasi ini, yaitu dari integration, artinya kesatuan atau pembulatan. Nah, maka saudara, integrasi itu adalah sebuah sistem yang mengalami pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Itulah arti dari integritas atau integrasi itu. Nah, maka saudara, ada sebuah contoh ini. Ada seorang yang bekerja di sebuah perusahaan, katakanlah orang ini namanya Paidi. Nah, saudara, Paidi ini kemudian melihat bahwa sistem yang ada di perusahaan itu sebenarnya ada titik lemahnya. Dan saudara, apa yang dilakukan oleh Paidi? Nah, bukannya dia kemudian memanfaatkan kelemahan dari sistem yang ada, tapi ia kemudian justru melaporkannya. Jadi dia tidak memanfaatkan itu untuk kepentingan dia sendiri, untuk mencari keuntungan dia sendiri, tapi justru ia melaporkan kepada atasannya. Dan atasannya pun menerima dengan sukacita masukan atau apa yang ditemukan oleh Paidi. Nah, saudara, apa yang terjadi? Paidi kemudian mendapat penghargaan dari perusahaan itu. Ya, dan beberapa waktu dia kemudian naik ke lebih atas gitu. Kalau tadinya di eselon sekian, sekarang menjadi eselon sekian, naik jabatannya. Dan ia juga menjadi orang yang terpercaya. Dan saudara, ini satu contoh kecil saja. Karena apa sebenarnya? Seorang yang mempunyai integritas itu memiliki apa sebenarnya, saudara? Saya uraikan sedikit, ada 5 ciri dari orang yang mempunyai integritas ini. Yang pertama adalah jujur, tulus dia. Seperti tadi nyanyian tadi, aku hendak tetap berhati tulus dan dapat dipercaya. Orang yang mempunyai integritas ini itu jujur, tulus, terpercaya, dapat dipercaya. Yang kedua, saudara, dia juga terbuka, transparan, dan konsisten, saudara. Apa yang harusnya dilakukan, ia lakukan itu. Konsisten, tidak mencela-menceli. Yang ketiga, saudara, ia juga menjaga martabat
dan tidak melakukan hal-hal yang tercela atau bahkan hal yang memalukan. Ia menjaga martabat, baik secara pribadi maupun menjaga martabat dari perusahaan itu. Kalau perusahaan itu menjanjikan, contohnya harus ada uang untuk dibayar dalam 2 minggu ke depan, misalnya dia janji sebagai sales misalnya, maka ia harus melakukan itu. Jangan kemudian molor lagi. Gimana dapat dipercaya orang yang demikian? Tidak dipercaya. Perusahaannya pun bukan perusahaan yang capable. Yang keempat, saudara, bertanggung jawab atas hasil kerjanya. Ia harus bertanggung jawab apa yang ia lakukan. Ia tidak akan menyalahkan orang lain kalau terjadi kesalahan. Ia juga tidak lari dari kenyataan. Kalau ada kesalahan itu, ia bertanggung jawab, rela untuk berkorban kalau toh harus dilakukan itu. Yang kelima, bersikap objektif dan positif, saudara. Nah, maka Paulus tadi sebenarnya mengungkapkan bahwa seorang yang memiliki hukum Taurat tapi tidak melakukan, ya nggak ada artinya. Hukum Taurat itu baru berarti kalau ia itu melakukannya. Sedangkan orang yang tidak mempunyai hukum Taurat, yang sama sekali tidak punya, tapi melakukan apa yang sebenarnya menjadi patokan dan perintah dari hukum Taurat, orang itu justru akan dibenarkan juga. Maka Tuhan itu mencari, melihat hati orang. Seseorang itu akan dilihat hatinya. Apakah ia seorang yang jujur, tulus, terpercaya, terbuka dan transparan, ia konsisten dengan apa yang dikatakan, ia juga menjaga martabat untuk dirinya juga untuk perusahaan, bertanggung jawab atas apa yang ia kerjakan, dan juga bersikap objektif dan positif. Saudara, memang integritas itu tidak langsung jadi, tapi ada proses-prosesnya, melalui tahapan-tahapannya. Yang penting, maukah kita juga dibentuk oleh Allah, dibentuk oleh Roh Kudus sendiri menjadi seorang yang integritas. Dan sekaligus, kalau ia menjadi orang yang terintegrasi, berarti mempunyai kesatuan dan pembauran, ia bisa berkawan dan dekat dengan rekan-rekan kerja lainnya ataupun dengan sesamanya. Maka ia juga menjadi orang yang dapat memberkati sesamanya, memberkati orang lain, memberkati perusahaan itu yang ia sudah kerjakan. Maka saudara, seorang yang mempunyai integrasi yang baik dan bertanggung jawab itu, maka memang akan menjadi berkat. Nah, saudara, sekarang tergantung dari kita semua, saudara dan saya. Apakah kita mau melakukan hukum Tuhan? Sebenarnya hukum Tuhan yang 10 itu, sebenarnya banyak sekali hukum Tuhan itu. Ada perintah, ada larangan. Iya loh, cukup banyak, bukan cuma beberapa saja, ratusan. Ada 284 perintah-perintah di dalam hukum Taurat. Ada 365 larangan-larangan. Jangan ini, jangan itu, dan seterusnya. Betul. Tetapi juga, saudara,
Alkitab kita dari Kejadian sampai Wahyu ada 365 ungkapan jangan takut katanya. Nah, apa yang terjadi sebenarnya? Ada satu hari di mana kita boleh takut, yaitu pada tahun Kabisat. Februari 29 tahun Kabisat itu, nah itu boleh takut ya satu hari itu. 4 tahun sekali boleh kita merasakan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Tapi sepanjang 4 tahun jangan takut kata Tuhan. Sehingga kita boleh menjadi berkat, kekuatan, keteguhan hati, sukacita bagi mereka yang lain. Lakukan itu saudara. Tidak sendiri, tapi bersama Allah yang menopang, menolong, dan yang juga sudah menunjukkan integrasinya di dalam Yesus Kristus yang rela untuk mengorbankan dirinya. Tuhan memberkati saudara. Amin. Kita akan menyanyikan bait yang keempat dan kelima sebagai sambutan kita atas firman Tuhan tadi dari NKB 193. NKB 193, aku hendak tetap berhati tulus, bait 4 dan bait 5-nya. Aku hendak rendah hati selalu, karena ku tahu betapa ku lemah. Aku hendak menolong sesamaku, Allah Esa selalu ku sembah. Allah Esa selalu ku sembah. Aku hendak tetap menaikkan doa dalam dunia yang sibuk dan cemar. Aku hendak berbaut pada Allah, dan Kristuslah teladan yang benar, dan Kristuslah teladan yang benar. Mari kita datang dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengenal kami luar dalam. Kami hanya bisa mengenal sesama kami dari luarnya saja. Apa yang diungkapkan orang itu melalui kata, melalui sikap, baru kami tahu apa yang dikandung dalam hati, pikiran, perasaannya. Maka Bapa, terima kasih kalau di dunia ini kami tidak hidup sendiri, tapi kami boleh berada dalam keluarga, boleh bekerja, boleh studi, boleh melakukan banyak hal bersama-sama dengan sesama kami. Dalam keluarga kami, sebagai anak kah, sebagai orang tua kah, sebagai opa oma kah, sebagai cucu, ataupun sebagai keponakan. Terima kasih Bapa untuk semua itu. Bapa jugalah yang akan menolong kami kalau kami sedang dalam berbagai pergumulan-pergumulan. Entah sakit, entah bermasalah dalam pekerjaan kami, ataupun apapun yang kami harus melihatnya sebagai problema kami. Tolong kami ya Bapa. Kami juga teringat dan bangsa dan negara kami yang sebentar lagi akan beralih dari presiden yang lama kepada presiden yang baru pada bulan Oktober, dan akan ada pemilihan kepala daerah pada bulan November. Semuanya boleh berjalan dan berlangsung dalam penyertaan Bapa sendiri, dan Bapa mau menolong bangsa kami. Bapa, ada begitu banyak juga dalam dunia kami yang masih dilanda peperangan. Bapa juga yang memberikan mereka yang bertikai, mereka yang mau menang, mereka yang membunuh sesamanya, boleh sadar tentang berbagai kehidupan yang telah Allah berikan dan percayakan. Apalagi ya Bapak, bencana-bencana alam, gunung berapi yang meletus, banjir, bandang, dan sebagainya yang melanda beberapa tempat di belahan dunia kami. Tolonglah ya Bapak, agar sesama kami boleh menerima keringanannya. Bapak juga yang akan menolong, mendengarkan,
doa-doa kami secara pribadi yang kami sudah hantar kepada Bapa. Jawab ya Bapa, sepanjang itu boleh berkenan kepadamu. Terimalah doa kami Bapa, dan jawab kami, karena kami hanya dapat menyandarkannya, mempercayai Allah memiliki kuasa untuk memberkati kami, untuk menolong kami, untuk melepaskan kami, untuk membenarkan kami. Karena kami hantar dalam satu pengantara kami yang hidup dan setia, Yesus Kristus, yang juga memberkati gereja-gereja Tuhan, juga GKI Samanhudi, dengan majelis jemaat, dengan semua komisi-komisi badan pelayanan, juga dengan semua panitia-panitia dan kelompok-kelompok kerja, aktivis-aktivisnya. Terima kasih Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Terberkatilah saudara bersama Tuhan yang memberkati, menolong, dan menghibur saudara semuanya. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.